akan membahas tentang cerita asal mula bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesia ini diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Jadi dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Lalu selanjutnya bahasa Melayu ini akhirnya berkembang hingga menjadi bahasa Indonesia yang kita gunakan sampai saat ini dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 15 yang mengatakan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lalu diperjelas lagi menjadi pasal 36. Di pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Seperti itu. Lalu adapun alasan dipilihnya bahasa Melayu, itu ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional. Itu ternyata bukan hanya serta-merta bahasa Melayu aja deh sebagai bahasa Indonesia, tidak seperti itu ya. Ada beberapa alasannya juga yang harus kita ketahui. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, bahasa Melayu telah berabad-abad lamanya dipakai sebagai lingua, sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan di bidang perdagangan di seluruh wilayah Nusantara. Seperti itu. Jadi bahasa Melayu itu udah beratus-ratus tahun yang lalu dipakai menjadi bahasa perdagangan di wilayah Nusantara ini. Lalu bahasa Melayu juga mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari, mudah dikembangkan pemakaiannya, dan mudah menerima pengaruh luar untuk memperkaya dan menyempurnakan fungsinya. Jadi menerima pengaruh luar itu untuk memperkaya dan menyempurnakan fungsinya gitu ya. Lalu yang ketiga, bahasa Melayu bersifat demokratis, yaitu tidak memperlihatkan adanya perbedaan tingkatan bahasa berdasarkan perbedaan status sosial pemakainya, sehingga tidak menimbulkan perasaan sentimen dan perpecahan gitu kan. Jadi ini mungkin didasarkan karena ada beberapa bahasa juga kan. Jadi kalau misalkan untuk priai lain bahasanya, tapi untuk yang rakyat biasa lain juga bahasanya, seperti itu kan ada. Tetapi kalau bahasa Melayu ini dikatakan bersifat demokratis, jadi tidak memperlihatkan perbedaan tingkatan bahasanya. Sama semua menggunakan bahasa Melayu, satu saja bahasa Melayu itu, jadi tidak ada tingkat-tingkatannya seperti itu. Lalu adanya semangat kebangsaan yang besar dari pemakai bahasa daerah untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dan sebagian besar fonologi dan tata bahasa Melayu dianggap relatif mudah. Jadi dasar-dasar yang penting untuk komunikasi dapat dipelajari hanya dalam kurun waktu beberapa minggu. Ini sumbernya dari Wikipedia yang menjelaskan seperti itu. Jadi dianggapnya fonologi dalam tata bahasa Melayu ini lebih mudah untuk dipelajari. Seperti itu. Jadi itu ada beberapa alasan yang menyatakan bahwa kenapa sih bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional, pada akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Itu tadi alasannya. Oke, sekarang kita masuk ke kedudukan bahasa Indonesia. Jadi kedudukan bahasa Indonesia ini jadi ada dua ya. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa nasional. Dan yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi NKRI. Seperti itu. Oke, kita lihat sekarang fungsi bahasa Indonesia. Kalau tadi kedudukannya, sekarang fungsinya. Fungsi bahasa Indonesia itu yang pertama adalah sebagai bahasa nasional. Jadi bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Tadi karena kedudukannya ada dua, maka fungsinya pun dibagi dua. Kedudukannya tadi ada dua kan, sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa nasional dan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Fungsinya pun terbagi menjadi dua juga. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu adalah melambangkan jati diri atau identitas, lambang kebanggaan bangsa,
alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis dan sosial budaya serta bahasa daerah yang berbeda, lalu alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Seperti itu. Lalu kalau bahasa resmi negara, jadi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara adalah sebagai yang pertama sebagai bahasa resmi negara, ini udah pasti ya. Lalu yang kedua sebagai pengantar bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Jadi kalau untuk pemerintahan atau ada yang hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan itu biasanya menggunakan bahasa resmi seperti itu. Lalu fungsinya sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Jadi itu tadi adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi atau bahasa negara. Jadi yang telah diungkapkan tadi juga ternyata senada juga disebutkan dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia bahwa mengingat kedudukannya sebagai bahasa yang penting, bahasa Indonesia ini memiliki kaidah-kaidah kebakuan yang harus diperhatikan. Bahasa baku ini mendukung 4 fungsi bahasa. Yang pertama adalah fungsi pemersatu, yang kedua fungsi pemberi kekhasan, lalu yang ketiga fungsi pembawa kewibawaan, dan fungsi sebagai kerangka acuan. Jadi kalau ini adalah menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya tentang ragam bahasa. Jadi yang harus diketahui tentang ragam bahasa adalah variasi bahasa. Ragam, variasi ya. Variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan ragam atau variasi bahasa. Oke. Dan berdasarkan subdimensi pemakaiannya, ragam bahasa ini terdiri atas yang pertama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, terdiri dari 5 ragam bahasa kalau berdasarkan subdimensi pemakaiannya. Yang pertama adalah intim atau akrab. Yang kedua santai, yang ketiga ragam bahasa konsultatif, yang ketiga ragam bahasa resmi, yang keempat adalah ragam bahasa beku atau frozen. Oke, apa ini maksudnya? Oke, akan kita jelaskan di sini. Jadi dalam lingkungan masyarakat itu ada bahasa yang digunakan dan memperlihatkan ciri keakraban atau keintiman seseorang dengan orang yang lainnya. Jadi bisa ditandai bahasa keakraban tuh seperti contohnya lo, gue, lalu panggilan-panggilan sapaan tertentu yang kalau orang lain yang mendengar, bukan antara orang itu saja terkesan misalkan kurang bagus didengar atau kurang enak didengar, tetapi bagi mereka itu melambangkan keakraban atau keintiman bahasa itu tadi. Jadi bagi orang tuh biasa aja, ini akrab nih aku sama dia gitu. Jadi nggak ada masalah gitu kan. Jadi yang tahu adalah orang itu. Jadi ciri-ciri bahasa seperti itu, lo, gue, atau bahasa-bahasa lainnya yang menunjukkan keakraban bagi antara orang satu dengan orang yang lainnya dan mereka pun paham dengan keakraban itu, itulah disebut dengan ragam bahasa intim atau akrab gitu. Lalu yang kedua ada ragam bahasa santai. Aduh, jadi apa nih bedanya ragam bahasa santai dengan ragam bahasa intim? Ini sama-sama nggak formal kan? Nah, kalau ada timbul pertanyaan,
seperti itu. Jadi kalau ragam bahasa santai ini ditandai dengan adanya penggunaan kata-kata tidak baku. Oke, sama ya dengan yang ragam intim tadi. Tetapi ragam santai digunakan di dalam situasi yang tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal. Nah, ini yang membedakan nih poinnya. Digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal. Jadi kalau ragam bahasa intim atau ragam bahasa keakraban tadi, ragam bahasa akrab tadi, sudah pasti kenal dong. Kalau nggak kenal tiba-tiba pakai lo gue atau dengan sapaan yang bagi orang lain tidak enak didengar, pasti marah. Tetapi kalau pakai ragam bahasa santai atau kasual gitu kan, jadi yang belum tentu saling kenal pun bisa menerima gitu pakai bahasa santai. Seperti itu. Jadi yang membedakan adalah kalau ragam bahasa santai itu dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal. Tetapi kalau ragam bahasa akrab itu sudah pasti orang yang sangat kenal. Oke, itu bedanya ya. Lalu apa ya yang dimaksud dengan ragam konsultatif? Konsultasi. Apa nih gitu kan? Jadi kalau misalkan ada contoh nih, ada tanya jawab antara seorang guru dengan siswa, atau ada juga interaksi antara pembeli dan pedagang seperti itu. Jadi itu nanti akan kita temukan yang namanya ragam bahasa yang memperlihatkan ragam konsultatif gitu. Jadi ujaran yang digunakan atau omongan yang digunakan itu terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. Jadi seperti orang konsultasi gitu kan. Jadi makanya disebut dengan ragam konsultatif. Itu ciri-cirinya apa nih contohnya kalau dalam kehidupan nyata, yaitu tadi tanya jawab antara guru dan siswa atau antara pedagang dan pembeli di pasar misalkan. Jadi ada pertukaran informasi seperti itu namanya ragam konsultatif. Oke. Lalu ada namanya ragam formal atau resmi, itu biasanya dipakai dalam rapat atau diskusi resmi atau hal-hal formal lainnya lah. Jadi ragam bahasa formal ini ditandai dengan adanya kalimat yang lengkap serta akurat, dengan bentuk ujaran atau dengan omongan yang lengkap juga gitu. Tercermin adanya jarak hubungan dan situasi formal di antara yang sedang berbicara. Jadi makanya saya ingat dulu waktu zaman kuliah disebutkan semakin formal orang berbicara dengan kita itu menunjukkan sebetulnya semakin ada jarak. Itu karena adanya jarak di antara yang sedang berbicara dengan yang mendengarkan. Jadi kalau semakin tidak formal berarti jaraknya pun semakin sedikit. Seperti itu kan. Ternyata sesuai nih dengan penjelasan di sini bahwa ragam formal itu mencerminkan adanya jarak hubungan dan situasi formal di antara komunikan. Jadi di antara yang sedang berbicara ini ada jarak hubungan mungkin dengan atasan, dengan bawahan, dan adanya di situasi-situasi formal seperti itu. Oke, lalu yang terakhir apa nih? Ada ragam beku atau ragam beku ya. Nah, ragam beku ini maksudnya adalah disebut beku tuh karena ungkapan dan istilah yang dipakai itu tidak memungkinkan adanya perubahan satu patah kata pun. Bahkan ini bisa jadi tekanan pelafalannya pun sebetulnya tidak boleh berubah sama sekali. Jadi contoh yang jelas itu dapat kita lihat dalam upacara-upacara pernikahan. Itu ada hal-hal sakral yang harus disebutkan, itu sebenarnya tidak boleh berubah ya kan. Lalu di upacara adat atau baris berbaris di kalangan tentara dan instansi pemerintahan. Jadi ada saatnya kata-kata tuh jangan sampai salah gitu. Itulah yang dinamakan dengan ujaran beku. Beku, dia tidak boleh berubah sedikit pun. Seperti itu ya. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang
macam-macam ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya, berdasarkan subdimensi pemakaiannya ya. Oke, kita lanjut ke ragam bahasa apabila dilihat dari media atau sarananya. Jadi ada ragam tulis dan ada ragam lisan. Apabila ragam bahasa dilihat dari media atau sarananya, ingat ada ragam tulis dan ragam lisan. Jadi ragam tulis ini dituntut dengan adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Jadi kalau ragam tulis itu kan harus memperhatikan SPUK-nya sudah benar atau belum, EYD-nya udah benar atau belum, diksinya udah tepat atau belum, pemilihan katanya kan. Oke, kalau ragam lisan, nah itu kan secara langsung. Jadi contohnya apa nih? Pidato, ceramah, sambutan, diskusi itu adalah contoh dari ragam bahasa dilihat dari media atau sarananya. Oke, lalu dilihat dari penuturnya. Ragam bahasa itu dibagi menjadi ragam dialek dan ragam resmi serta ragam tak resmi. Ingat dialek itu berhubungan dengan, kan di Indonesia ini terdiri dari beragam suku budaya ya dan bahasa. Jadi tentu akan menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Jadi pemakaian bahasa yang berbeda karena perbedaan daerah itulah yang disebut dengan dialek. Jadi dialek suku ini akan berbeda bahasanya dengan dialek suku ini gitu. Jadi itulah keberagaman Indonesia itu yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Lalu ragam bahasa resmi dan tak resmi itu dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap lawan bicara, baik lisan maupun tulis. Jadi perbedaan ragam ini pun tampak dalam pilihan kata dan penerapan kaidah tata bahasanya. Dan biasanya ragam resmi ini digunakan untuk berkomunikasi dengan lawan bicara yang tidak dikenal atau orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pembicaranya. Jadi memang biasanya seperti itu. Oke, itu adalah sekilas materi nih tadi tentang asal-usul bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukannya. Sebenarnya pengen nambahkan contoh-contoh soalnya ya dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, tetapi pasti durasinya akan panjang banget. Seperti itu. Ini saja sudah disingkat-singkat.